kasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami, namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa keberadaan kami hingga saat ini tidak lain hanyalah oleh kasih-Mu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu kami sujud memohon pengampunan dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa oleh karena rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam diri kami dan selalu menuntun kami agar kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami boleh menjadi pewaris kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita syukuri pengampunan dosa yang diberikan Tuhan kepada kita melalui Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 dan 2. Yesus
Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengekalkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita puji Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1, 2, 3, dan 4. Kita bersatu di dalam doa.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang beribadah di gereja, yang beribadah di rumah sakit, saudara-saudara kami yang terbaring lemah juga di tempat tidurnya, selamat hari Minggu untuk kita sekaliannya. Firman Tuhan untuk kita di Minggu 20 Juni 2021, yaitu dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai ayat 10. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai ayat 10 saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami juga jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah menghadapi kesukaran hidup, kesulitan dalam hidupnya. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Setiap orang memiliki penderitaan. Dengan kata lain, setiap orang harus memikul salibnya masing-masing. Sebab itulah hidup.
Sebab hidup tidak mungkin diisi hanya tawa, diisi hanya kebahagiaan. Sebab hidup tidak mungkin diisi hanya kesuksesan belaka. Tapi dinamika hidup ini ada yang dinamakan sakit, gagal, menderita, kehilangan, kekecewaan, kesedihan, atau duka cita. Hanya persoalannya, apakah Anda bertumbuh dalam iman atau menjauh dari Tuhan Allah? Persoalannya, bagaimana kita menghadapi penderitaan itu? Semakin siniskah kita? Atau kita semakin berpengharapan? Atau itu semakin menumbuhkan iman yang teguh? Itu yang menjadi refleksinya bagi kita. Apakah karakter kita akan semakin terus bertumbuh seperti karakter Tuhan Yesus Kristus? Jadi tentu itu bisa kita melihat diri kita. Penderitaan itu membuat saya seperti apa? Penderitaan itu membuat saya menemukan kehidupan baruku berpengharapan pada Tuhan. Penderitaan itu membentukku, menyesuaikan diriku segambar dengan Allah. Jadi penderitaan itu harusnya itu yang membentuk kita. Sehingga seperti karakter yang diinginkan Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam pelayanannya mengaku sebagai hamba Tuhan yang hidupnya tidak bebas dari penderitaan. Kita tahu Rasul Paulus yang Tuhan Yesus sendiri memanggilnya, membuatnya bertobat. Rasul Paulus seorang pelayan Tuhan, pemberita Injil yang setia, yang tekun, yang selalu kerjakan pelayanan hidupnya hanya untuk Tuhan. Tapi dalam 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9a, putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Demikian dia menggambarkan penderitaan yang dialaminya dalam mengabarkan Injil itu. Digambarkan seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati. Kematian, penderitaan yang sangat membuat dia terbeban dalam kehidupan pelayanannya. Karena itu, Paulus yang setia itu, Paulus yang Tuhan Yesus sendiri panggil itu pun mengatakan, dia juga menderita dalam kehidupan ini. Penderitaan itu bagian dari kehidupannya. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, memang kita bisa saja komplain, berseteru dengan Tuhan. Kita mungkin bisa mengatakan, Tuhan, mengapa Engkau buat penderitaan ini? Bukankah aku anakmu yang baik, yang rajin? Lalu kita kaitkan lagi dengan struktur gereja. Bukankah aku adalah bagian dari pelayanan di gereja sebagai situa atau parhorja? Bukankah aku pendeta yang jujur dan baik? Kan bisa saja begitu dalam perseteruan kita dengan Tuhan Allah. Tapi saudara-saudara, Paulus juga menyatakan penderitaan yang dia alami. Dan Yesus Kristus
yang menjadi teladannya dalam hidup, dalam penderitaan. Karena itu, berdasarkan pengalamannya itu, Paulus menyampaikan khotbahnya kepada jemaat Korintus pada waktu itu. Kepada kita di sekarang ini. Yang pertama dalam khotbah itu dia menyatakan jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia. Jangan sia-siakan kasih karunia. Dalam situasi apapun, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan Allah. Dalam situasi duka, dalam situasi suka, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Bagi orang Korintus itu, jangan sia-siakan kasih karunia Allah, termasuk supaya mereka harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan mau diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Sehingga mereka membuat sia-sia kasih karunia yang telah mereka terima itu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita terima itu hendaklah dipegang, jangan disia-siakan, jangan diabaikan, jangan disepelekan. Sebab apa? Sebab kasih karunia Tuhan itu yang membuat kita bersukacita. Ada damai sejahtera, ada daya juang, semangat dalam hidup ini. Jadi setiap orang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Betul, kasih karunia itu adalah keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kasih karunia itu terus berlangsung dalam kehidupan kita sampai sekarang. Kalau Paulus mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yang Tuhan Yesus katakan kepada Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Ternyata kasih karunia itu selalu dalam hidup kita, dalam sakit pun kasih karunia Tuhan ada. Dalam kegagalan, kasih karunia Tuhan ada. Dalam duka cita, kasih karunia Tuhan itu ada. Dalam kekecewaan, kasih karunia Tuhan itu ada. Saudara-saudara, kita menganggap, kita melihat ketika kita berduka, tapi kita bisa dimampukan melewatinya, itu adalah sebuah kasih karunia. Dari siapa kita dapat itu? Hal yang tak terpikirkan kita. Tapi justru di situ Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tak terpikir secara rasional, tapi Tuhan menyatakannya sungguh terjadi. Bukankah sebuah kasih karunia ketika dalam hidup ini kita merasa tidak sanggup lagi menjalaninya, tapi setiap hari Tuhan memberikan kehidupan untuk kita. Adalah sebuah kasih karunia meski di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Meski kita harus kehilangan, menderita, saudara-saudara kita banyak yang isolasi, yang dirawat di rumah sakit. Tapi di situ juga ada kasih karunia Tuhan. Yang menguatkan, memampukan, mengubah itu, memberikan daya juang dan semangat kepada setiap orang. Karena itu saudara-saudara, jangan abaikan kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita. Peganglah itu. Sebab itu dikatakan bahwa kasih karunia itu sekarang Tuhan berikan. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya
waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya sekarang kasih karunia itu Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Karena itu setiap orang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Tentu itu yang membuat hidup kita ini kita merasa berharga dan kita harus melanjutkan kehidupan kita ini. Yang kedua yang disampaikan dalam khotbah ini adalah bahwa milikilah karakter yang tangguh. Artinya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Tuhan. Itu yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia memiliki karakter yang tangguh. Artinya apa? Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Tuhan. Teman sekerja Allah. Dalam segala hal apa maksudnya? Dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran, menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, berjerih payah. Semuanya jenis penderitaan ini diungkapkan, diulang-ulang. Itu mau mengatakan kurang apalagi lah sakit kami ini. Kurang apalagi lah derita kami ini. Tidak hanya sekali dia katakan penderitaan itu. Penderitaan, kesesakan, kesukaran, menanggung dera, dalam penjara, kerusuhan, berjerih payah. Berapa penderitaan yang kita alami? Sekali? 2 kali? Mana lebih banyak penderitaan atau sukacita yang kita alami dalam hidup kita ini? Sebab kita juga harus melihatnya dengan jujur. Kalau Paulus katakan ada banyak tekanan-tekanan penderitaan itu yang diungkapkannya. Lalu kalau kita ada berapa? Hidup kita memang penuh warna. Tidak hanya warna putih melulu. Kadang kelam, mungkin lebih sering hitam, atau kadang bisa seperti warna pelangi ya, atau seperti balon merah kuning kelabu bersatu menjadi padu. Bisa aja seperti itu. Rumah tangga mengalami ketidakcocokan. Bisa saja pekerjaan sedang terancam dan terganggu sebab pandemi menghantam. Atau kesehatan terganggu yang berkepanjangan. Bisa saja itu terjadi. Atau bahkan anak-anak mengulah. Bahkan dalam pelayanan di gereja terjadi ketidaksepahaman, ketidakcocokan dengan teman sekerja yang lainnya. Itu pun bisa menjadi penderitaan hidup kita. Tapi coba kita lihat, mungkin tak separah yang diderita oleh Rasul Paulus. Dia sampai menekan berulang-ulang tadi. Menderita, kesesakan, kesukaran, menanggung dera dalam penjara, kerusuhan, dan seterusnya dia katakan. Kita paling mengatakan satu saja penderitaan kita itu. Saudara-saudara, Paulus menghadapi deritanya dan belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Jadi justru dalam kelemahannya, kuasa Kristus menjadi sempurna. Makanya dikatakan orang yang kuat
bukan mereka yang selalu menang. Menang dalam setiap penderitaan, menang dalam setiap persoalan, menang dalam setiap hal dalam kehidupan ini. Tapi orang yang kuat adalah mereka yang tegar ketika mereka jatuh. Itu orang yang kuat. Kalau soal menangnya mungkin biasa saja kalau kita kuat. Tapi ketika kita jatuh tapi kita bisa tegar dan bangkit, itu orang yang kuat. Yang ketiga, dalam khotbah ini dikatakan tetap tunjukkan integritas diri. Tetap tunjukkan integritas diri. Paulus harus tetap menunjukkan dirinya telah menghidupi kasih karunia Tuhan. Dia harus tetap berdiri sebagai orang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Dia harus tetap menunjukkan integritasnya. Seorang pelayan meski di berbagai situasi yang dia alami, dia harus tetap sama menjaga kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik. Itu yang harus tetap dijaganya. Jadi selalu dia konsisten sebagai pelayan yang konsisten, sebagai pelayan yang senantiasa penuh kasih, seperti topik mingguan kita itu. Jadi tetaplah menunjukkan integritas diri meski apapun yang terjadi. Paulus menerima sikap ketika diumpat, ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya. Bagaimana sikap kita ketika dipuji? Bagaimana sikap kita ketika diumpat oleh orang lain? Bagaimana sikap kita ketika kita diagung-agungkan tapi tiba-tiba orang memfitnah atau menyatakan hal yang tidak benar atas kita? Apa yang terjadi? Tetap saja tunjukkan integritas diri. Kalau dipuji, jangan menjadi sombong. Tapi kalau direndahkan, jangan juga menjadi rendah diri. Biasa saja. Tetap saja, biarkan Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Sebab orang kalau dipuji dia bisa menjadi sombong dan jatuhnya sakit sekali. Dan orang yang direndahkan dia akan menarik dirinya atau menarik dari persekutuan orang-orang yang percaya. Itu lagi lebih berbahaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan Rasul Paulus itu dalam ayat 9 sampai ayat 10 dia tunjukkan paradoks kehidupannya. Dia katakan, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh-sungguh hidup. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki sesuatu. Itu menjadi pengakuan dirinya. Biar orang melihat songo-songo nalau mate. Anugerah Tuhan memang tidaklah mudah. Ada penderitaan dan kesusahan. Tapi di situ juga Allah berkarya menjaga dan memelihara kita.
Karena itu semua kepedihan secara manusiawi yang kita alami itu jangan sampai menghancurkan integritas, tapi justru semakin membuat iman kita teruji. Kualitas kita semakin nampak. Justru itu seharusnya. Semakin kita banyak dalam penderitaan, semakin kualitas diri setiap orang nampak dan bisa dirasakan oleh setiap orang. Karena itu, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan Allah. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, untuk firman-Mu yang menguatkan kami pada hari ini. Setiap orang punya pergumulan masing-masing. Setiap orang harus memikul salibnya masing-masing. Tapi kami sungguh percaya kasih karunia-Mu itu memampukan kami memikul salib-Mu sampai ke ujung dengan setia. Ya Tuhan, kuatkan kami, biarkan kami berdiri teguh sebagai orang-orang Kristen yang tetap percaya kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam berbagai tantangan kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Biar kami Tuhan keluar sebagai pemenang, orang-orang yang setia dan taat kepadamu juga. Tuhan, kami bersujud di hadapan-Mu, berdoa, membawakan saudara-saudara kami mereka yang sakit, yang terbaring lemah di tempat tidurnya, di rumahnya atau di rumah sakit. Tuhan, taruhkan tangan-Mu di atas kepala mereka, memberkati mereka, sehingga mengalirlah kuat kuasa Yesus dalam diri mereka, sehingga punya pengharapan yang baru. Ketika jiwa kuat, roh kuat, Tuhan berikan juga jasmani yang kuat, pengharapan yang baru. Tuhan Yesus, kami membawa saudara-saudara kami, secara khusus mereka juga yang terpapar karena pandemi COVID-19. Tolonglah mereka, biar darah-Mu Tuhan yang mengalir dalam diri menjadi daya tahan tubuhnya untuk melawan virus yang ada dalam dirinya. Supaya mereka bisa melewatinya, keluar dengan sehat. Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu itu yang memampukan mereka melewatinya. Memampukan keluarga menghadapi atau mendampingi orang-orang yang mereka kasihi karena terpapar pandemi COVID-19. Bapa di dalam surga, kami membawa juga orang tua kami yang lansia. Tuhan, dampingilah mereka senantiasa dalam kehidupannya. Engkau yang mengisi hari-harinya, menjauhkan rasa sepi dalam dirinya. Ketika Tuhan selalu berbicara di hatinya, maka akan ada kekuatan pengharapan. Meski sebagian mereka mungkin jauh dari anak-anak ataupun cucunya. Tapi kuasa-Mu itu yang menggerakkan hatinya, memberikan semangat untuknya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak pelajar di Minggu Pelajar GKPS pada hari ini. Anak-anak pelajar yang harus belajar di rumah, atau mungkin mereka sedang libur semester untuk ke depan ini juga. Tuhan, ajari mereka memakai hari-hari dengan bijaksana. Tidak menghambur-hamburkannya, tapi mengisinya sebaik mungkin sebab hari-hari tidak akan kembali lagi. Tolonglah setiap pelajar di gereja-Mu ini ya Tuhan, sungguh mengabdikan dirinya, belajar, taat kepadamu dan juga kepada orang tuanya. Tuhan Yesus Kristus, untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita karena ulang tahun, tolonglah mereka supaya senantiasa berumur panjang dan sehat. Mereka tetap merasakan kasih karunia Tuhan dalam hidupnya.
Saudara-saudara kami yang mempersiapkan dirinya untuk menerima pemberkatan pernikahan, Tuhan yang memberkati persiapan hati dan pikirannya untuk memasuki pemberkatan itu. Demikian juga orang tuanya, Engkau yang memberkati sehat selalu. Bapa di dalam surga, tolonglah juga saudara kami yang berproses dalam duka citanya untuk bisa keluar dari situ. Bantulah mereka, pegang tangannya, sehingga dalam proses itu kuasa-Mu saja yang mengeluarkan mereka dari duka cita itu. Tuhan Yesus, kasihanilah kami, dengarkanlah kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu.
Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaanmu, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berlimpah dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, kupersembahkan hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian.